pasti banyak pertanyaan. Terus bagaimana dengan Nasdem, PKS, Demokrat? Bahwa politik itu sangat dinamis, ya. Semua kemungkinan juga akan bisa terjadi, ya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan pihaknya akan mempersiapkan alternatif koalisi lain apabila kesepakatan koalisi perubahan bersama Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat gagal. Mas Anies memiliki visi dan spirit yang sama. Oleh karena itu, tidak heran ketika chemistry yang terjadi juga makin kuat karena kami dipertemukan oleh visi, misi, prinsip, dan etika untuk memajukan bangsa ke depan. Yang menarik, ketika AHY terang-terangan menyatakan Partai Demokrat mendukung Anies sebagai presiden, ini tiba-tiba kucuk Wakil Ketua Partai Nasdem mendatangi koalisinya Gerindra sama PKB. Dengan seluruh jajaran Nasdem, terima kasih atas ucapan selamatnya. Lebih-lebih nanti kalau kita bersama-sama, ya kan? Kita mempersilahkan kepada pilihan partai masing-masing. Tetapi kalau mau bergabung di rumah sekretariat bersama ini, alhamdulillah. Harapannya seperti itu. Nasdem mulai melipir di saat Demokrat sudah resmi mendukung Anies. Benarkah ada kesepakatan yang tidak sesuai? Ketua Umum Partai Demokrat AHY mendukung calon Presiden Partai Nasdem Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Baik itu Nasdem, Demokrat, dan PKS terus menjalin komunikasi dan kami ya merasakan tidak ada persoalan apapun. Ini tinggal bagaimana memantapkan menuju kepada betul-betul koalisi perubahan. Anies itu mau jadi presiden apa nggak presiden itu nggak berapa penting. Yang penting elektabilitas Nasdem itu naik. Dia sebenarnya hanyalah alat buat Nasdem untuk tujuan mereka yang lebih besar, yaitu bargaining politik kepada partai lainnya. Ya, kita kan lagi ngomongin Pak Anies Baswedan kan. Kenapa mesti ditetapkan sebagai calon presiden? Kan deklarasi belum jadi. Kalau dugaan saya nih, ya ini maaf ya nih, saya bocorin ya. Nggak jadi. Udah 2 orang yang bilang gitu di sini. Nggak jadi. Posisi Demokrat sudah jelas kalau kami mengajak teman-teman Nasdem dan PKS. Kami ini kan sudah memiliki kesamaan pandangan mengenai baca pres yang akan diusung. Kami ingin agar ini bisa diresmikan. Hari ini Nasdem berkunjung ke rumah perjuangan antara Gerindra dan PKB, punya mengucapkan ucapan selamat kepada Gerindra dan PKB yang baru naik rumah baru. Kita berkunjung ke sini pasti banyak pertanyaan. Terus bagaimana dengan Nasdem, PKS, Demokrat? Bahwa politik itu sangat dinamis, ya. Semua kemungkinan juga akan bisa terjadi, ya. Kami juga berharap Sekber ini menjadi rumah yang mempersatukan kita semua. Setidaknya siang hari ini ada 3, PKB, Gerindra, dan Nasdem. Semuanya bisa dibicarakan, tidak ada politik yang buntu. Tentu dong, pasti dong. Namanya demokrasi harus komunikasi politik. Semua partai kita komunikasi. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY akhirnya secara resmi mengumumkan dukungan pihaknya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju pada pemilihan presiden 2024. Dia pun mengajak calon mitra koalisinya untuk segera membentuk sekretariat perubahan. AHY menyatakan kerja tim kecil koalisi perubahan mendekati tahap final dari pertemuan intens yang dilakukan partainya, Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera selama 6 bulan belakangan. Dia menyatakan cukup bagi Demokrat memutuskan pilihan penting dan fundamental menghadapi pemilu 2024 dan Pilpres 2024. Putra pertama Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tersebut menyebutkan kalau 3 partai tersebut sudah satu pandangan untuk mendukung Anies sebagai bakal calon presiden atau baca pres. Namun sayangnya di balik keyakinan Demokrat mendukung Anies, sang pengusung utama, yakni Nasdem, justru mendatangi Gerindra dan PKB. Benarkah Nasdem mulai goyah karena berjuang sendiri mempromosikan Anies? Kedatangan elit Nasdem ke Sukber Gerindra PKB menuai beragam spekulasi, salah satunya kans partai berpindah koalisi. Memang setiap parpol meyakini politik itu dinamis sampai koalisi itu sendiri didaftarkan ke KPU, mengusung capres dan cawapresnya.
Sebelumnya memang Partai Nasional Demokrat atau Nasdem mempertanyakan komitmen Partai Demokrat di Pilpres 2024 mendatang jika Anies Baswedan berduet tanpa Anies. Sampai saat ini Nasdem yang bergabung dalam koalisi perubahan bersama Partai Demokrat dan PKS masih belum memilih siapa yang akan bersanding dengan Anies Baswedan. Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar mengingat masing-masing partai memiliki calon wakil presiden yang dianggap layak untuk mendampingi seorang Anies Baswedan di Pilpres 2024. Keadaan inilah yang membuat Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mempertanyakan komitmen Partai Demokrat jika Agus Harimurti Yudhoyono tidak dipilih menjadi calon wakil presiden. Bahkan dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali juga mengatakan pihaknya tidak mau terkunci dengan koalisi perubahan jika Partai Demokrat memaksa untuk memasangkan Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Menurutnya sejak awal Nasdem tidak mau jika penjajakan koalisi dilakukan dengan membahas figur yang diusung sebagai calon wakil presiden. Ali menyebutkan setelah koalisi terbentuk, baru kriteria cawapres ditentukan, utamanya untuk menambal kelemahan kekuatan politik Anies. Dalam hal ini, Herman Hairan, Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi DPP Partai Demokrat, meminta Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menjaga kondusivitas dalam penjajakan koalisi perubahan. Herman mengingatkan keputusan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan diserahkan kepada pimpinan Partai Demokrat, Nasdem, dan juga PKS. Ia menyarankan agar keputusan cawapres membiarkan dirumuskan oleh Surya Paloh, Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan juga Salim Segaf Al-Jufri. Herman berharap semua pihak di bakal koalisi perubahan bisa menjaga kondusivitasnya agar tidak mengganggu rencana koalisi yang sedang dibahas. Herman menegaskan pihaknya mendorong AHY jadi cawapres Anies di 2024 bukan tanpa alasan. Ia menyebut suatu yang wajar apabila seorang kader memiliki kapasitas dan kapabilitas diusulkan. Terlebih AHY mempunyai elektabilitas menurutnya. Kata Herman, AHY memiliki kekuatan relawan yang cukup banyak dan didukung oleh sayap partai. Kata Herman, AHY memiliki kekuatan relawan yang cukup banyak dan juga didukung oleh sayap partai. Memang seperti yang diketahui hingga saat ini Partai Nasdem secara tegas belum mau membahas sosok bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pun mengutarakan alasan partainya tersebut. Menurut Ali, hal tersebut lantaran calon rekan koalisinya, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera harus bersikap dan mendeklarasikan terlebih dahulu kepada Anies Baswedan untuk maju berkontestasi sebagai calon presiden. Namun di sisi lain AHY menegaskan untuk waktu yang tidak terlalu lama baru kemudian dilakukan deklarasi resmi ketiga partai koalisi perubahan beserta pasangan atau bakal capres-cawapresnya yang akan diusung. Inilah yang disebut dengan paket komplit menurut AHY. AHY juga menegaskan faktor momentum percepatan deklarasi ini juga menjadi penting agar koalisi dan pasangan yang diusung bisa mendapatkan keuntungan waktu untuk menyiapkan infrastruktur pemenangan dari tingkat pusat hingga tempat pemungutan suara. Kemudian setelah koalisi tersebut terbentuk, AHY mengatakan ketika parpol bisa saling bergandengan untuk saling menjaga, melindungi, menguatkan, dan menghadapi segala tantangan bersama-sama. Dengan demikian, AHY berharap jika langkah finalisasi koalisi tersebut terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menghadirkan energi perjuangan yang lebih besar. Di satu sisi, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memang masih menunggu keputusan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri soal deklarasi calon presiden maupun calon wakil presiden di pemilu 2024. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Khalid menyebutkan pihaknya masih menunggu waktu yang tepat. Khalid menyampaikan deklarasi dukungan capres-cawapres akan disampaikan langsung oleh pimpinan partai.
Nantinya internal melakukan pembahasan melalui musyawarah Majelis Syuro. Seusai itu, Ketua Majelis Syuro akan menetapkan keputusan hasil musyawarah Majelis Syuro terkait penentuan pilihan Capres dan Cawapres. Karena itu, Khalid mengharapkan masyarakat untuk bersabar menunggu keputusan resmi dari petinggi PKS. Adapun PKS masih menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan hal tersebut. Sementara Sudirman Said, utusan Anies Baswedan di tim kecil Rencana Koalisi Perubahan, berharap PKS juga segera menyatakan dukungannya.